Pemirsa, viral kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bukan alumni UGM. Video unggahan tersebut jadi perbincangan warganet. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih. AI-nya loh, masa ya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pasangan muda melaporkan kasus penipuan wedding organizer Ayu Puspita ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Mayoritas korban tergiur dengan banyaknya bonus yang diberikan serta harga yang murah. Puluhan pasangan muda bergantian memasuki ruangan sentra pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Utara. Para korban kebanyakan mengalami kerugian dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Sampai saat ini polisi periksa 5 orang dari pihak wedding organizer, salah satunya pemilik Ayu Puspita. Saat ini para terlapor masih berada di Polres Metro Jakarta Utara. Ada 5 orang yang sedang kami periksa dari perusahaan PT APS tersebut, dan saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan. Termasuk dari korban yang lain juga masih pada berdatangan. Ternyata banyak korban yang menjadi korban dari WO tersebut. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Gunung berapi paling aktif di dunia yang terletak di Pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali erupsi. Gunung Kilauea menyemburkan gelombang lava setinggi ratusan meter. Kilauea, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang terletak di Pulau Hawaii, meletus lagi pada hari Sabtu, menyebabkan semburan lava dari beberapa lubang di dalam kawah Halemaumau. Dalam letusan terbaru pada tanggal 6 Desember, Kilauea menghasilkan 3 pancuran lava langka yang menyembur ratusan meter ke langit dalam hitungan menit, menerangi Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii. Kamera web USGS menangkap gelombang dramatis saat pancuran lava dengan cepat menguat. Pihak berwenang belum mengeluarkan perintah evakuasi, tetapi memperingatkan pengunjung untuk menjauh dari area pengamatan karena gas vulkanik, tanah yang tidak stabil, dan kondisi yang bisa berubah dengan cepat. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kemendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera.
Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah jalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mengaku telah minta izin kepada gubernur untuk melakukan umroh. Mirwan mengaku berangkat ibadah umroh setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Sebelum berangkat umroh, Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompibrimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Pemda Aceh. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.